Kamu melihat apa, Sir? Aku melihat apa? Kamu nggak lihat ya? Ada 3 gadis mandi di sungai. Semuanya montok-montok. Bahenol. Coba kamu lihat lagi. Hah? Babi? Iya, yang kamu lihat itu bukan 3 gadis montok dan baheno, tapi 3 ekor siluman babi. Celaka. Berarti kita masih berada di wilayah siluman babi. Melanjutkan alur cerita film Misteri Gunung Merapi. Di episode ini akan melanjutkan cerita dari episode 61, di mana dalam episode 61 sedang menceritakan gagalnya perkawinan Sembara. Pada saat itu Sembara gagal kawin karena pengantin wanita dibawa lampor siluman babi yang kerjasama dengan mak lampir. Pada saat itu siluman babi tersebut menjelma sebagai budenya si pengantin, atau Bude Rosminah. Hingga sampai saat ini belum juga diketahui keberadaannya. Bila sobatku ingin tahu lebih jelasnya, silahkan tonton lagi di episode sebelumnya. Selanjutnya, kini Sembara dan Basir pun sedang mencari Farida, calon istri yang hilang itu. Jadi yang menjelma menyerupai saya itu siluman babi? Ya, Rosminah palsu itu adalah siluman babi. Sembara, selamatkan Farida. Binasakan siluman babi itu sebelum menimbulkan kesengsaraan pada orang banyak. Baik, Guru. Saya berhasil menculik Farida. Bagus. Di mana dia sekarang? Di tahanan. Kawinkan dia dengan adikmu Pangeran Garai. Betul sekali, yang dikatakan oleh Kiai Jabat, bahwa Farida diculik siluman babi yang menjelma jadi Rosminah palsu. Hal itu semua karena ulah mak lampir yang dendam kusumat kepada keturunan Kiai Ageng Prayogo, yang telah wafat 130 tahun silam. Farida diculik karena akan dijadikan siluman, atau akan dijadikan manusia setan seperti mak lampir sendiri. Aku ingin menyiksa Kiai Ageng Prayogo di dalam kuburnya. Seperti dia mengubur aku di dalam siksaan. Karena itu, Farida harus dijadikan makhluk halus. Dia harus jadi siluman. Farida bangsa manusia. Mana mungkin jadi bangsa siluman? Dia harus dikawinkan dengan bangsa siluman. Di sisi lain, kini Sembara dan Basir pun sedang mencari penculik Farida di sebuah perkampungan. Namun hingga saat ini belum menemukan titik terang. Harus kemana mencari si penculik itu? Lagi pula bukan manusia. Siluman. Siluman babi lagi. Aku seperti pernah melihat gadis itu. Tapi di mana ya? Sembara, kamu tadi perhatikan nggak gadis yang baru saja lewat? Lumayan. Badannya itu, wajahnya aduhai, manis banget. Kamu sih jalannya lurus ke depan, melotot aja. Boya sekali-kali perhatikan orang yang lewat. Kan bisa cuci mata, bisa seger, jadi tidak membosankan. Perhatikan orang-orang yang lewat. Ya, barangkali dari situ aku bisa menemukan apa yang aku cari. Kamu itu ngomong sama siapa? Sembara mau kemana? Pasar. Pasar? Siluman babi pergi ke pasar. Tunggu. Pada saat Sembara di sebuah pasar kecil, ia pun mulai mendapat petunjuk. Namun Sembara tidak begitu yakin. Hanya ada sesuatu yang aneh. Lalu kemudian, karena Basir kecapean efek badan yang gembrot, baru jalan beberapa menit saja sudah megap-megap. Sembara pun mengajak Basir untuk beristirahat di sebuah lapak pedagang yang kosong. Sikilku iki lho, sudah metu akare. Baik, kita istirahat dulu. Di sana. Pada saat istirahat di dekat penjual nasi rames, tampak seorang gadis cantik berbodi montok dan bahenol nelkom, kata Basir. Memang, gadis itu cantik yang sedang makan pisang ambon. Akan tetapi, Sembara bukan melihat cantiknya, melainkan ada sesuatu yang janggal menurutnya. Lalu kemudian setelah gadis itu melihat Sembara, rupanya gadis cantik itu curiga kepada Sembara.
sehingga mereka pun cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Namun Sembara ingin tahu lebih dalam lagi. Sembara pun mengikuti kepergian gadis cantik tersebut. Kepergian gadis itu pun berjalan melewati gang perkampungan. Namun Sembara dan Basir masih tetap mengikuti dari belakang. Sebab, selama diikuti dari belakang, gadis itu pun semakin mencurigakan. Karena perjalanan mereka tertuju ke arah hutan lembah siluman. Benar saja, setelah diikuti gadis tersebut hilang di hutan. Entah tahu kemana, namun meskipun menghilang, Sembara dan Basir pun tetap mencarinya. Akan tetapi, dalam pencarian gadis tersebut, tidak disangka, Basir diseruduk babi hutan di tempat itu. Aduh, awas, babi Sembara. Sembara, tolong! Aduh! Sembara, tolong! Kakiku melompat kemana? Aduh, tolong Sembara! Apanya yang melompat? Kakimu masih utuh. Aku kira... Cuma betismu saja yang robek. Aduh, syukur. Kita harus mencari penginapan, supaya bisa merawat kakimu. Singkat cerita, Basir pun dibawa ke rumah salah satu warga yang tidak jauh dari lokasi itu, yaitu seorang nenek yang tinggal di rumah tua sendiri. Namun rupanya nenek tersebut tahu betul asal-usul tentang mengenai wilayah hutan itu. Kalian siluman atau manusia? Kami manusia, bukan siluman atau makhluk halus apapun. Wong kami masih doyan sambal terasi, Nyai. Ya mana ada siluman doyan sambal terasi? Kenapa Nyai berkata begitu? Apakah ada sesuatu yang ganjil pada diri kami ini? Sebab luka ini bukan luka biasa, tapi luka makhluk halus. Maksud Nyai saya digigit makhluk halus? Iya, kamu terkena racun si Brojong. Si Brojong? Racun apa itu, Nyai? Siluman babi. Wah, aduh mbok, Ciloko 12. Aku kena gigitan siluman babi. Mutiar aku. Wah. Rupanya babi yang menyerang kami bukan babi biasa, tapi siluman babi. Berarti aku sudah menemukannya. Sayang dia lolos. Kamu gegabah anak muda. Siluman babi tidak bisa dilawan oleh manusia biasa macam kita. Dia menculik calon istri saya. Saya harus membinasakannya untuk menyelamatkan calon istri saya. Sekarang, tolong cepat obati teman saya ini, Nyi. Aku tak sanggup. Hanya Nyi Rambe satu-satunya orang yang bisa mengobati luka yang diakibatkan oleh siluman babi. Di mana tinggalnya Nyi Rambe, Nyi? Di desa Patunjungan. Kini kita kembali menuju Mak Lampir, yang pada saat itu sedang merundingkan masalah perkawinan Pangeran Garai, yang akan dikawinkan dengan Farida, hasil penculikan Nyai Kilti, yang konon katanya akan secepatnya akan dikawinkan sebelum ketahuan oleh Sembara. Kapan sebaiknya pernikahan dilangsungkan? Hari ini. Sembara sedang mencari Farida. Sebelum Sembara menemukan Farida, Farida sudah harus menjadi istri kamu. Sembara pasti kecewa. Karena Farida sudah bukan perawan lagi. Dan dia bekas bangsa siluman. Sembara pasti membuang Farida. Kalian mengerti? Mengerti, Guru. Di sisi lain, kini Sembara dan Basir pun sudah mulai memasuki wilayah hutan lembah siluman. Untuk menyelamatkan Farida, Sembara dan Basir dengan menaiki sebuah gerobak andong milik warga desa sebelah. Kalau istilah zaman sekarang sedang naik Grab. Namun ternyata, di tengah perjalanan dihalangi makhluk siluman berwujud Gandarwo yang melarang melanjutkan perjalanannya. Wah, alamat tidak baik nih.
Harap sudi menepi. Kami tidak berniat jahat. Kami hanya numpang lewat. Kamu ngomong sama siapa, Sembara? Baiklah, saya sudah minta izin dengan baik-baik. Tapi kamu malah menantang. Penjaga tempat ini menahan kita. Tapi sekarang sudah mengizinkan kita untuk lewat. Kamu hebat, Den. Kamu pasti bukan orang sembarangan. Bisa mengusir setan. Setelah bertarung dengan penjaga hutan itu, Sembara pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju rumah Nyai Rambe. Sabab Nyai Rambe lah satu-satunya tabib yang tahu asal-usul tentang siluman babi tersebut. Tidak lama kemudian Sembara pun telah sampai di sebuah rumah sang tabib Nyai Rambe. Inilah rumahnya. Cuci. Alon-alon ya. Udah deh. Aduh, perih. Perih. Siluman babi. Kok cuma dilihat? Kapan diobati? Sabar, Sir. Dia sedang menyiapkan obatnya. Sekarang kamu istirahat saja. Aku mau bersemedi. Singkat cerita, kini Basir pun sudah sembuh dari gigitan babi siluman itu. Dan kini Sembara dan Basir kembali ke tempat di mana Basir diseruduk babi tersebut. Pada dasarnya, Sembara sebelumnya sudah tahu istana siluman babi itu. Namun Sembara belum mempersiapkan diri untuk menghadapi hal tersebut. Akan tetapi, Sembara dan Basir merasa heran. Mengapa gerobak yang ditumpangi Sembara dan Basir berada di tengah hutan siluman babi? Namun kusir dan kudanya tidak ada. Loh, ini kan gerobak yang kita tumpangi kemarin. Iya, tapi kusirnya tidak ada. Kudanya juga tidak ada. Aneh. Jangan-jangan kusirnya dan kudanya dicaplok sekalian sama dedemit yang ada di sini. Yuk, kita pergi saja yuk. Jangan lama-lama di sini. Aku takut kalau dicaplok. Yuk. Wah, aman. Selanjutnya, Sembara dan Basir pun melanjutkan perjalanannya. Namun masih di wilayah hutan lembah siluman babi. Pada saat itu Basir melihat gadis cantik Bahenol yang sedang mandi di tengah-tengah sungai. Namun Sembara tidak percaya, di mana ada gadis secantik itu mandi di hutan belantara seperti ini. Lalu kemudian, Sembara pun membaca ajian Gudrek Mentel, untuk melihat gadis cantik yang sebenarnya. Kamu melihat apa, Sir? Aku melihat apa? Kamu nggak lihat ya? Ada 3 gadis mandi di sungai. Semuanya montok-montok. Bahenol. Coba kamu lihat lagi. Hah? Babi? Iya, yang kamu lihat itu bukan 3 gadis montok dan Bahenol, tapi 3 ekor siluman babi. Celaka.
Berarti kita masih berada di wilayah siluman babi. Iya. Lalu kemudian, Sembara dan Basir melanjutkan pencarian Farida yang sedang berada di istana siluman babi itu. Yang sebelumnya Sembara sudah kasih tanda untuk petunjuk. Waktu datang ke sana pertama kali. Namun pada saat itu belum mempersiapkan diri untuk menghadapi penjagaan yang sangat ketat dan kejam. Ada apa, Sir? Aku melihat ada makhluk lewat sana. Di tempat yang angker seperti ini, kamu akan melihat hal-hal yang aneh. Makanya jangan gampang panik, nanti bisa celaka sendiri. Iya, Sembara, tunggu. Aduh. Ini dia. Kita sudah sampai. Sampai di mana? Di penjara. Penjara. Kiranya sampai di sini dulu. Alur cerita film Misteri Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.